Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Ustadz Syihab. Di pagi ini kita akan membahas soal ulangan kemarin ya. Soal ulangan pertama tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, langsung aja yuk kita perhatiin soalnya kayak gimana. Oke, silakan dilihat yang soal nomor 1. Andi telah melakukan sebuah penelitian dan pengamatan tentang buaya muara Crocodylus porosus di Suaka Marga Satwa Muara Angke. Bagaimana pengaruh pembangunan manusia di pesisir dan muara di Jakarta menyebabkan habitat alami buaya ini terganggu? Andi membuat film dokumenter untuk mendukung penelitian. Nah, pertanyaannya adalah, dalam penyelidikan IPA, pembuatan film dokumenter dapat digolongkan ke tahap apa? Oke, masih ingat nggak materi yang kemarin yang udah dibuat sama saya, dibaca nggak? Bahwa dalam penyelidikan IPA itu ada 3 proses. Yang pertama adalah pengamatan, yang kedua adalah inferensi, yang ketiga adalah komunikasi. Pengamatan kita mengamati, kemudian dilakukan inferensi, analisis masalah, analisis terhadap hasil pengamatan kita, baru dikomunikasikan dengan cara lisan maupun tulisan. Jadi untuk soal yang nomor 1 ini kita bisa langsung jawab bahwa jawabannya adalah mengkomunikasikan, karena dia salah satu bentuk komunikasi non langsung ya, tidak langsung, itu melalui film. Oke, kita lihat nomor 2, perhatikan gambar berikut. Di sini ada grafik ya, grafik terjadinya jumlah yang positif corona. Ada Malaysia, Filipina, Indonesia, Kamboja, Vietnam, dan Thailand. Nah, dalam soal ini kita diminta untuk melihat grafik ini, kira-kira negara mana yang memiliki tingkat infeksinya kecil sejak awal. Nah, kita bisa melihat bahwa semakin besar grafik membentuk gunung yang besar dan membentuk kenaikan yang tajam, maka bisa kita katakan bahwa tingkat positif coronanya besar. Nah, di sini kita sangat bisa melihat bahwa negara kita Indonesia grafiknya masih naik ke atas, belum turun, artinya masih ada kemungkinan membentuk gunung. Sementara itu Filipina sempat turun dikit tapi masih tinggi juga. Malaysia sampai mengalami puncak, sekarang turun tapi belum sangat turun. Thailand kita lihat grafiknya udah turun tapi juga masih ada kenaikan. Kemudian ada Vietnam dan Kamboja. Dari sini kita bisa lihat bahwa Vietnam dan Kamboja bentuk gunungnya masih sangat sedikit atau kecil ya, bukan sedikit. Sementara dibandingkan dengan kelompok negara lain, bisa kita lihat bahwa Kamboja, Vietnam adalah sedikit jumlah positif coronanya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, kemudian kita lihat soal nomor 3. Pengamatan biji kacang ya dilakukan oleh Mandra di tempat gelap dan terang. Kita lihat ya. Ini adalah datanya. Rata-rata pertambahan tinggi hari ke dalam senti. Pertambahan tinggi paling besar terjadi pada ketika kita melihat pertambahan, maka adalah selisih hari setelah dikurangi hari sebelumnya. Kita bisa lihat contoh yang A ya. Hari ke-6 sampai ke-8 pada kondisi terang. Hari ke-6 dan 8 dan 6. Tadi hari setelah dikurangi hari sebelum. 12,4 dikurangi 8. Berapa kira-kira? Ya, betul. Berapa? Ya, betul. 4,4. Kemudian kalau yang B, hari ke-4 sampai ke-6. Berarti dalam kondisi terang. Oh tadi sorry, yang A itu kondisi terang ya tadi ya, 3,8 dikurangi 2,2 berarti berapa?
1,6. Kalau 4 ke 6 dalam kondisi terang, 2,2 dikurangi 1,3 yaitu 0,7. Kemudian pada hari ke-8 sampai sekali pada kondisi gelap, 8, 10 berarti 17,3 kita kurangkan dengan 2,4 berarti berapa? 4,9 ya. Kemudian yang D hari ke-4 sampai dengan kondisi gelap, 8 kurangi 5,6 itu adalah 2,4. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kok pertambahan yang gelap lebih tinggi dibandingkan yang terang? Ya, kita bisa lihat ya. Hari keempat aja yang terang itu 1,3, sementara yang gelap udah 5,6. Sampai hari terakhir, hari ke-10, ternyata yang gelap itu CBG-nya sangat tinggi sekali ya, 17,3. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa? Ada yang tahu? Tanaman kecenderungan tempat gelap berusaha mencari cahaya. Nah, ada perbedaan sebetulnya ketika tanaman gelap dan terang. Yang gelap meskipun dia tinggi tapi sangat rapuh ya tanaman. Beda dengan yang terang, meskipun dia agak kecil, agak sedikit, tapi dia tanamannya lebih keras sedikit. Oke, kita lihat nomor 6. Di sini ada soal tentang AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan ya. Nah, di sini kita lihat soalnya. Kecerdasan buatan adalah salah satu pengetahuan pengetahuan IPA. Kegunaan AI tersebut jika dilihat dari ilmu IPA kecuali. Oke, kita baca ya. Di sini dijelaskan bahwa AI itu memiliki risiko juga ya. AI itu adalah teknologi baru yang paling menjanjikan, namun kecerobohan pengguna sebagai sebuah teknologi adalah banyak tertulis dalam sejarah. Sejarah penuh dengan contoh bagaimana kebijakan teknologi tidak terjamin. Oke ya, kita lihat yang kecuali A. Berguna memahami hal di sekitar seperti pengguna AI untuk memahami fenomena cuaca. Bisa. Membantu berpikir secara sistematis dan logis untuk menganalisis data kompleks. Bisa. Meningkatkan kualitas hidup karena AI dapat memperkaya semua orang. Tanda tanya ya. Menyelesaikan masalah kevalidan data melalui scanning data palsu dan data akurat. Karena kecerdasan buatan pasti bisa ya. Nah, di sini yang C itu adalah jawabannya. Kecualinya, kenapa sih bisa kita harus pilih yang C? Karena di sini kata-kata memperkaya semua orang. Jadi AI itu ditemukan sebagai kegunaan ilmu IPA, tapi tidak semua orang bisa menggunakan AI. Tidak semua orang juga bisa kaya karena AI. Tergantung mempergunakannya secara baik atau tidak dan terus berinovasi. Oke, kita lihat yang nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Mengukur tinggi manusia paling efektif menggunakan dameteran penggaris jangka sorong mikromikroskop. Penggaris itu butuh yang besar sekali ya, tinggi. Kemudian kalau jangka sorong, ada yang udah tahu bentuk jangka sorong kayak gimana? Kecil ya. Biasanya yang di sekolah itu kecil. Kemudian ada mikromikroskop, temennya jangka sorong, bentuknya kecil juga, nggak mungkin juga untuk menghitung tinggi. Dan jawaban yang tepat adalah meteran. Yang nomor 6. Odi dan Ujang sedang duduk di atas cungkat-cungkit kiri dan kanan yang memiliki jarak sama. Jika Odi memiliki massa 54,2 kg dan Ujang 60,3 kg, agar seimbang maka bebannya harus ditambahkan berapa dan di sebelah mana? Oke, dia seimbang ya, 54,2. Oke,
Oke, 54,2 kilo dan ujang 60,3 kilo. Berarti agar seimbang, beban bodi harus ditambah. Caranya bagaimana? Mencari selisih antara ujang dan bodi. Yang besar kurangi yang kecil aja biar mudah. 60,3 dikurangi 54,2. Hasilnya adalah 6,1 kilo. Kita jadikan gram. 1 kilo berapa gram? 1000 gram. Berarti 6,1 kali 1000. Jawabannya teman-teman 6100 gram. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Besaran pokok alat ukur dan satuan dalam sistem SI, satuan internasional yang benar sesuai tabel ditunjukkan pada nomor. Kita lihat tabelnya. Nomor 1, massa neraca lengan kilo. Massa alat ukurnya neraca lengan. Massa. Satuannya kilo. Ya, betul. Suhu satuannya adalah alat ukurnya adalah termometer. Ya, betul. Satuannya adalah C Celsius. Kalau suhu itu harusnya Kelvin. Ya, betul, Kelvin. Kemudian yang nomor 3, waktu. Menggunakan alat ukurnya stopwatch, satuannya sekon. Ya, betul. Kemudian panjang, mengukurnya dengan mikrometroskop, betul sekali. Dan satuannya adalah milimeter. Bukan ya, yang tepat adalah kalau panjang satuan S-nya adalah meter. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Perhatikan gambar neraca berikut. Agar neraca seimbang, nilai anak timbangan X yang harus ditambahkan ke piring B adalah, kita lihat di B 250 gram, berarti ditambahkan jadi 500 gram. Yang A itu 1,5 kilo atau setara dengan 1500 gram. 500 sama 1500, berarti agar seimbang di B harus ditambah, ya tepat sekali, 1000 gram. Jawabannya D ya. Yang nomor 9, perhatikan gambar pengukuran di bawah ini. Wah, di sini terlihat menggunakan mistar ya. Hasil pengukurannya berapa? Kita lihat pensilnya di sini. Pensil dimulai dari angka 4 sampai angka 7,5. Nah, ya. Untuk menghitungnya bagaimana? Akhir dikurangi awal. 7,5 dikurangi 4. Berapa? 3,5. Tepat sekali. Jadi jawabannya B. Kalau yang nomor 10, soalnya adalah alat termometer. Nah, kok langsung saya ngasih jawaban. Alat tersebut bernama termometer ya, betul sekali, alat untuk mengukur suhu. Di sini kalau termos itu untuk menyimpan air panas, ampermeter untuk arus, timbangan untuk massa kayak gitu. Oke, kita lanjut ke isian singkat. Wah, saya nulisnya siangkat ya, bahasa apa ini ya. Oke, nomor 1, nama lain dugaan sementara adalah hipotesis, prediksi, dan lain-lain ya. Masih banyak juga istilah yang sama digunakan untuk nama lain dari dugaan sementara. Nomor 2, cabang ilmu IPA yang mempelajari zat adalah, kalau zat ya kimia, betul sekali. Satuan dari besaran turunan gaya adalah Newton ya. N. Gaya itu adalah massa dikali percepatan. Satuannya Newton, atau bisa juga kilogram kali meter per sekon kuadrat. Itu adalah satuan dari gaya. Kemudian alat ukur nomor 4, alat ukur pengukur intensitas cahaya adalah, ada yang bilang light meter, ada yang bilang lux meter ya. Salah satunya adalah lux meter ya. Nomor 5, satuan suhu adalah Kelvin. Tapi ada yang lain loh, Celsius, Fahrenheit, Reaumur. Itu satuan suhu juga nggak? Iya, tapi untuk satuan internasional itu SI adalah Kelvin. Oke, kita lihat yang esai. Berapa mili volume batu? Kita lihat gambarnya dulu ya. Jadi ada sebelum sama sesudah. Sebelum itu air itu 50 mili. Sesudah dimasukkan batu naik menjadi 100. Berarti ada penambahan. Tambahnya berapa? 100 mili, sesudahnya sebelumnya 50, berarti akhir atau sesudah dikurangi awal, atau sebelum 100 dikurangi 50, hasilnya adalah 50 mili. Jadi volume batu itu adalah 50 mili. Nomor 2, jelaskan peran ilmu IPA dalam menjaga ketahanan nasional. Oke, di sini saya meminta adik-adik semua bisa menjelaskan tentang pentingnya ilmu IPA
dalam menjaga ketahanan pangan. Banyak sekali ya. Salah satunya adalah membuat atau menemukan padi yang produksinya tinggi, tahan terhadap hama, tahan terhadap kekeringan, kayak gitu. Membuat pupuk yang sangat bagus tapi ramah lingkungan juga. Membuat varietas tanaman yang lebih mudah untuk ditanam, lebih menarik, sehingga ketahanan pangan bisa terwujud seperti itu. Intinya adalah pemanfaatan ilmu IPA untuk bisa menghasilkan berbagai macam tanaman ataupun produk dari pangan yang bisa menjadikan ketahanan pangan. Bahkan banyak sekali juga pengetahuan tentang bagaimana ketika kita produksi banyak supaya awet bagaimana. Seperti pernah tukang buah belum? Mereka tukang buah itu gimana caranya coba agar buah-buah yang sudah matang itu tidak cepat membusuk? Banyak sekali caranya. Ada menggunakan zeolit kayak gitu. Ada juga menggunakan zinc ya, zat zinc dan lain-lain ya. Oke, selanjutnya nomor 3. Sebagai salah satu generasi Indonesia, berikan satu ide Anda untuk membantu Indonesia dalam berbagai bidang. Misalkan mengolah limbah ampas tahu, jadikan kerupuk, sebutkan satu ide dan jelaskan manfaatnya. Nah, di sini kita tidak harus memiliki ide yang belum kita tahu ya. Misalkan saya ingin membuat robot yang bisa membantu misalkan Indonesia dalam bidang limbah, dalam bidang teknologi. Itu mimpi yang sangat bagus. Tapi kita bisa dimulai dari ide-ide yang sederhana. Seperti adik-adik misalkan memanfaatkan limbah-limbah kertas untuk dijadikan kertas lagi yang bermanfaat. Misalkan dijadikan hal lain juga, misalkan kertas dijadikan topeng atau apa. Sehingga meskipun kita melakukan hal yang sederhana, tapi itu sedikit mengurangi limbah-limbah yang ada di sekitar kita. Itu sangat berguna sekali untuk kita, bahkan untuk Indonesia seperti itu. Oke, ini ulangan kita pertama. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hasil terbaik. Ustadz Syihab sangat bangga kepada kalian semua sudah berusaha untuk menjawab dengan benar. Kalau misalkan ada yang nilainya belum memuaskan, jangan putus asa, masih ada kesempatan ulangan lagi dan masih ada remedial. Semangat terus untuk belajar. Nantikan lagi ketemu sama Ustadz Syihab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.